Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Beberapa hari ke depan kita akan menghadapi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa hari kemudian kita akan memperingati tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Alfa mabruk, kullu am wa antum bi khair. Dua momentum yang sangat penting ini tentu sebagai orang beriman kita harus dapat mengambil iktibar atau hikmah apa yang kita bisa ambil, sehingga jangan sampai momentum yang sangat penting ini lewat begitu saja. Dalam surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita bagaimana sikap kita dalam mengisi atau ungkapan apa yang harus kita lakukan saat mensyukuri nikmat Allah, baik berupa kemerdekaan ataupun berupa tahun baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wallahu a'lam bimuradih. Ketika kemenangan, pertolongan dan kemenangan itu datang, pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah itu datang, kamu Muhammad itu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Saat itulah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, memujilah kepada Tuhanmu dan beristighfar. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan memohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika banyak manusia, khususnya orang beriman, berkeluh kesah saat ditimpa musibah, kenapa kami yang menyembah Allah setiap hari itu oleh Allah ditimpakan musibah yang sedemikian dahsyat. Pun itu berlaku pada hatinya para mujahid, hatinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk kemerdekaan bangsa ini. Begitu pula para sahabat dulu, ketika mereka hampir tiap hari, tiap saat itu dizalimi agar mereka keluar dari agama Allah. Dan pertolongan Allah pun tiba ketika Fathu Makkah, itu umat Islam berhasil kembali menguasai kota Makkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah. Jangan sampai ada dalam benak kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat anugerah itu datang, maka syukurilah bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Allah, alhamdulillah. Bagaimana saat kemerdekaan itu sudah kita raih, terlepas dari penjajahan, dan bagaimana ketika tahun baru itu dapat kita rasakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, beristighfarlah. Istighfar mengandung arti yang luar biasa. Bahkan istighfar ini adalah amalan para nabi yang sehingga dengannya mereka menjadi manusia yang istimewa. Rasulullah SAW tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Riwayat yang lain, beliau tidak kurang 70 kali beristighfar dalam sehari. Padahal beliau sudah dijamin
dosanya diampuni dan dijamin masuk surga. Namun ibadahnya di atas rata-rata. Begitu pula beristighfar yang betul itu seperti apa dalam hal ini? Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa al-istighfar al-matlub dalam hal ini adalah yaitu al-hallu, ya, melepaskan uqadil israr, semua ikatan-ikatan yang terus-menerus untuk bermaksiat. Kemudian wa yuthbitu, menetapkan dalam hatinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Sehingga tidak cukup dengan lisan beristighfar. Menurut beliau bahwa kalau kita hanya beristighfar di lisan, sementara perbuatan kita belum beristighfar, masih tetap melakukan dosa, maka istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Sehingga tepat yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, maka istighfar permohonan ampun kepada Allah ketika hanya sebatas lisan, hanya sebatas ikrar, tanpa ada perbuatan yang dia menyadari bahwa itu sebagai kesalahan, kemudian menggantinya dengan yang baik, maka istighfar tersebut membutuhkan untuk istighfar lainnya. Hadirin, menarik sekali apa yang dikatakan oleh para ulama kita yang dahulu, bahwa bangsa ini pun itu akan maju setelah merdeka apabila kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dan kita merubahnya dengan hal yang lebih baik. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini menjadikan kita sebagai hamba Allah yang berserah diri kepadanya, yang berikhtiar semaksimal mungkin untuk taat kepadanya, dan kita mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan tidak terulang pada tahun mendatang, tidak terulang setelah peringatan kemerdekaan itu. Jangan sampai kita bangsa Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka itu kondisinya masih tetap seperti semula. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang jaya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.